Malam di Teheran biasanya bising oleh deru kendaraan. Namun malam ini, kesunyian yang mencekam menyelimuti kompleks Beit Rahbari. Di balik tembok-tembok tinggi yang dijaga ketat oleh unit elit Garda Revolusi, lampu-lampu di kantor pemimpin agung Ali Khamenei tetap menyala hingga dini hari. Namun, kesibukan di sana bukan lagi soal fatwa atau strategi perang, melainkan tentang logistik penyelamatan diri. Di Bandara Mehrabad, sebuah pesawat Ilyushin milik pemerintah Rusia terparkir dengan mesin yang sesekali menderu pelan, siap lepas landas dalam waktu singkat. Dokumen-dokumen penting mulai dibakar, abunya terbang tertiup angin dingin pegunungan Alborz. Bagi sang pemimpin agung, janji kemenangan ilahi kini beradu dengan realitas pahit di lapangan. Di tengah tekanan domestik yang tak terbendung dan ancaman eksternal yang kian nyata, Moskow bukan lagi sekedar sekutu strategis, ia adalah sekoci terakhir. Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru setelah laporan intelijen bocor yang mengisyaratkan bahwa pemimpin agung Iran, Ali Khamenei, tengah mempersiapkan rencana darurat untuk meninggalkan Iran menuju Rusia. Laporan yang pertama kali diendus oleh sumber diplomatik di Ankara dan dikonfirmasi oleh analis satelit menunjukkan adanya aktivitas yang tidak biasa di sekitar kediaman Khamenei dan pangkalan udara militer dalam 48 jam terakhir. Poin-poin utama laporan: penerbangan rahasia. Setidaknya 2 pesawat angkut militer Rusia terlihat mendarat di Teheran tanpa manifest kargo yang jelas, memicu spekulasi pengangkutan aset berharga dan personil inti. Komunikasi Moskow-Teheran, sumber internal Kremlin menyebutkan adanya pembicaraan telepon intensif antara Teheran dan Moskow mengenai jaminan keamanan tingkat tinggi bagi pejabat senior Iran. Pemindahan aset. Ada laporan mengenai pengiriman dokumen-dokumen negara dan aset finansial ke bank-bank di luar negeri yang memiliki hubungan erat dengan jaringan keuangan Rusia. Reaksi internasional. Gedung Putih menyatakan tengah memantau situasi ini dengan saksama. Kami melihat tanda-tanda ketidakstabilan di tingkat tertinggi kepemimpinan Iran, ujar juru bicara Dewan Keamanan Nasional. Sementara itu, pihak Moskow menolak berkomentar, meski beberapa analis politik Rusia menyebut bahwa suaka politik adalah opsi yang selalu terbuka bagi sekutu dekat mereka. Mengapa Rusia? Para ahli geopolitik menilai Rusia adalah satu-satunya tempat aman bagi Khamenei karena perlindungan militer. Rusia memiliki sistem pertahanan udara dan keamanan yang mampu menangkal ekstradisi atau serangan langsung. Hubungan timbal balik. Iran telah menjadi pemasok utama drone dan teknologi rudal bagi Rusia dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan utang budi politik. Veto Dewan Keamanan. Rusia dapat menggunakan posisinya di PBB untuk melindungi status pengungsi politik bagi kepemimpinan Iran. Hingga berita ini diturunkan, media pemerintah Iran, IRNA, membantah keras kabar tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda barat untuk menjatuhkan moral rakyat. Namun di jalanan Teheran, rumor ini telah memicu kepanikan sekaligus harapan baru bagi kelompok oposisi. Protes yang lebih berani dicatat di seluruh Iran di tengah peningkatan pengerahan petugas keamanan bersenjata. Situasi itu memburuk seiring kegagalan upaya pemerintah mengatasi situasi ekonomi yang berbahaya. Rekaman yang beredar daring menunjukkan protes besar-besaran pada Selasa malam 6/1/2026 di kota Abdanan di Provinsi Ilam Tengah, tempat beberapa demonstrasi besar telah terjadi selama seminggu terakhir. Ribuan orang, mulai dari anak-anak yang ditemani orang tua hingga para lansia, difilmkan berjalan dan berteriak di jalanan kota kecil itu sementara helikopter terbang di atas kepala. Para pengunjuk rasa tampaknya jauh lebih banyak daripada personil keamanan yang dikerahkan untuk menahan mereka. Di kota Ilam, ibu kota provinsi, video menunjukkan pasukan keamanan menyerbu rumah sakit Imam Khomeini untuk mencari dan menangkap para pengunjuk rasa, sesuatu yang menurut kelompok hak asasi manusia Amnesty International melanggar hukum internasional dan sekali lagi menunjukkan sejauh mana otoritas Iran bersedia menumpas perbedaan pendapat.
Rumah sakit itu dijadikan sasaran setelah protes di wilayah Malek Shahi awal pekan ini, di mana beberapa demonstran ditembak mati saat berkumpul di pintu masuk pangkalan militer. Beberapa demonstran yang terluka dibawa ke rumah sakit itu. Beberapa video mengerikan dari lokasi penembakan yang beredar online menunjukkan orang-orang disemprot dengan peluru tajam dan jatuh ke tanah saat mereka melarikan diri dari gerbang. Gubernur setempat menyatakan penembakan itu sedang diselidiki. Media yang terkait dengan pemerintah mengkonfirmasi 3 orang tewas. Mereka juga mengumumkan pada hari Selasa bahwa seorang petugas polisi ditembak mati setelah bentrokan senjata terjadi setelah prosesi pemakaman para demonstran yang tewas. Di Teheran, banyak video menunjukkan pedagang dan pemilik bisnis di Grand Bazaar yang menutup toko mereka. Demonstran di sana bentrok dengan pasukan keamanan dengan perlengkapan anti huru-hara dan pentungan, serta menggunakan gas air mata. Orang-orang terdengar berteriak kebebasan di pasar dan meneriakan tidak terhormat kepada petugas polisi. "Hukum mati saya jika Anda mau, saya bukan perusuh," teriak seorang pria ketika ditekan oleh pasukan keamanan, disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari kerumunan. "Jangan tunjukkan belas kasihan," pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei saat menggemakan pendapat pertamanya terhadap protes minggu ini, bahwa para perusuh harus ditempatkan pada tempatnya. Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Gholam Hossein Mohseni Ejei menyatakan kami tidak akan menunjukkan belas kasihan pada para perusuh kali ini. Situasinya sama tegangnya di jalan-jalan dan lingkungan sekitarnya, di mana protes awalnya dimulai oleh para pemilik toko pada 28 Desember. Beberapa area perbelanjaan utama lainnya di Teheran menyaksikan pemogokan dan protes besar-besaran pada hari Selasa, termasuk Yaftabad, di mana polisi disambut dengan teriakan slogan, "Bukan Gaza atau Lebanon, hidupku untuk Iran." Pemerintah Iran telah dituduh memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok bersenjata di Gaza dan Lebanon. Bentrokan lebih lanjut dicatat di sekitar rumah sakit Sina di tengah kota Teheran, tetapi Universitas Ilmu Kedokteran Teheran menyatakan tabung gas air mata yang terekam di dalam kompleks rumah sakit itu bukanlah hasil lemparan pasukan polisi. Demonstrasi juga terjadi di Lorestan dan Kermanshah di barat, Mashhad di timur tengah laut, kota Kazwin, selatan ibu kota, kota Sharehkord di Chahar Mahal Bakhtiari di barat daya, dan kota Hamadan di mana seorang wanita terekam sedang menantang semprotan air polisi di tengah dingin musim dingin. Satu lembaga pemantauan hak asasi manusia yang berbasis di luar negeri dan menentang rezim teokratis di Iran mengklaim 35 orang telah tewas dalam protes sejauh ini. Negara Iran belum mengumumkan angka korban jiwa dan Al Jazeera tidak dapat memverifikasinya secara mandiri.